Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat ya. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, solih-solihah kelas 1 MI Muhammadiyah Al-Tanbih, kita akan melanjutkan pelajaran Bahasa Indonesia. Tema 2, Kegemaranku. Subtema 3, Gemar menggambar. Subtema 4, Gemar membaca. Sudah siap ya? Disimak dengan baik-baik ya videonya. Nah, yang pertama adalah gemar menggambar. Perhatikan posisi duduk yang benar saat menggambar. Duduk tegak, tidak boleh membungkuk. Kemudian perhatikan cara memegang pensil warna, yaitu antara ibu jari dan jari telunjuk. Yang kedua, nah ini ya penjelasannya, posisi yang benar saat menulis atau menggambar. Nah, perhatikan posisi jari saat memegang pensil. Nah, bisa dilihat. Kemudian posisi tangan saat menulis. Posisi tangan yang benar saat menulis. Yang ketiga, posisi duduk yang benar saat menulis. Harus tegak ya. Kemudian jarak yang benar saat menulis. Nah, perhatikan mata dengan alat tulis dan buku. Perhatikan. Jarak mata dengan buku saat menulis tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Ya, perhatikan di situ. Nah, mengatur jarak mata dengan buku itu sangat penting karena hubungannya dengan menjaga kesehatan mata, ya. Kalau kita menulis dengan jarak yang terlalu dekat, itu dapat membuat mata sakit. Kemudian cahaya yang baik saat menulis. Perhatikan gambar yang pertama, ada anak yang belajar di tempat yang cahayanya redup. Yang kedua, lihat, nah, anak ini sedang belajar di tempat yang cahayanya cukup ya atau terang. Mana yang betul? Ya, yang kedua ya, kita harus ketika belajar ataupun menulis itu di tempat yang cahayanya cukup atau terang. Posisi yang benar saat menulis. 1. Posisi duduk tegak, tidak boleh membungkuk. Pensil berada di antara ibu jari dan jari telunjuk. Gunakan lampu belajar. Ini tadi hubungannya dengan pencahayaan ya, di tempat yang cahayanya cukup atau terang ya. Nah, ini sangat penting ya adik-adik, terutama saat kita belajar pada waktu sore atau malam hari. Kita perlu cahaya yang cukup agar dapat melihat dengan baik. Ketika menulis, jika pencahayaannya cukup, itu membuat mata tidak sakit. Selain itu, tulisan menjadi rapi, ya. Kemudian, posisi yang benar ketika menggambar. Ini juga tidak beda jauh ketika kita menulis. 1. Posisi duduk tegak, tidak boleh membungkuk. Pensil atau pensil warna di antara ibu jari dan jari telunjuk. Kemudian, jarak antara mata dan buku gambar tidak boleh terlalu dekat. Ya, nanti matanya sakit kalau terlalu dekat.
Ini juga ada hubungannya ketika kita menulis ya. Jarak juga harus diperhatikan. Gemar membaca. Kita masuk ke subtema 4 atau subtema yang terakhir di tema 2 ini. Posisi duduk yang benar saat membaca. Jika tadi di subtema 3 kita menggambar dan juga menulis, maka sekarang kita membaca. Perhatikan, posisinya seperti apa? Yang pertama, sama, posisi duduk tegak ya, tidak boleh membungkuk. Kemudian, jarak mata dan buku tidak boleh terlalu dekat, harus diatur ya. Kalau terlalu dekat nanti matanya sakit. Yang ketiga, yuk kita ikuti posisi duduk yang benar ya. Seperti apa? Nah, yang pertama, jaraknya harus diperhatikan ya. Apakah posisi membaca anak itu benar? Perhatikan, anak itu sedang membaca tapi sambil tiduran. Sudah betul apa belum? Tidak ya. Bagaimana yang betul? Ya, anak itu salah ya. Bacalah dengan posisi tubuh dan jarak yang benar. Selain itu, kita juga harus memperhatikan cara memegang buku dan membalik halaman buku. Yang pertama, tangan tidak boleh basah. Tangan tidak boleh basah. Yang kedua, membalik halaman buku secara per halaman. Cara membalik halaman seperti apa? Nah, membalik halaman dengan perlahan, tidak boleh terburu-buru. Tangan tidak boleh basah dan bersih, harus bersih ya. Jarak mata dan buku tidak boleh dekat. Kenapa sih kita harus membalik halaman dengan perlahan-lahan? Dan tangan tidak boleh basah, Dek? Ya, betul. Kalau kita membalik halaman dengan terburu-buru dan tangan kita ketika membuka buku masih basah, ya, maka bukunya akan rusak atau sobek, ya. Bukunya akan sobek. Nah, ini juga sama ya. Pencahayaan yang baik saat membaca. Perhatikan. Dayu membaca di tempat terang. Bacalah kata-kata yang ada di bukumu di tempat yang cukup cahaya. Ya, betul ya. Harus diperhatikan ketika kita membaca, menulis, atau menggambar. 1. Posisi duduknya harus tegak. Kemudian diperhatikan harus membaca atau menulis di tempat yang terang atau pencahayaannya cukup. Nah, sekarang yang terakhir adalah membaca kata berdasarkan suku kata. Nah, apa bedanya? Ada kata, kemudian ada suku kata, ya. Perhatikan, yang pertama, kata terdiri dari beberapa suku kata. Kata terdiri dari beberapa suku kata. 2. Suku kata adalah penggalan kata berdasarkan ucapan. Suku kata adalah penggalan kata berdasarkan ucapan. Kata pendek mempunyai 1 atau 2 suku kata. Kata yang pendek itu mempunyai 1 atau 2 suku kata. Sedangkan kata yang panjang mempunyai 2 atau lebih suku kata.
Seperti apa sih? Nah, perhatikan contohnya ya supaya lebih jelas lagi. Nah, contoh, perhatikan yang pertama, di sini kata yang pertama adalah tas. Tas, ada berapa suku kata? Tas, ya, ada 1 suku kata. Tas. 2, buku. Nah, lihat penggalannya. Buku. Ada berapa suku kata? Iya, ada 2 suku kata. Yang ketiga, sekolah. Berapa penggalannya? Sekolah. Ada 3 penggalan suku katanya. Ya, 3. Yang terakhir ada kata perpustakaan. Perhatikan penggalannya. Perpustakaan. Ada berapa, Dek? Iya, ada 5 ya. Kalian sudah jelas ya cara pemenggalan suku kata. Ini perbedaannya ya antara suku kata dengan kata. Nah, terima kasih. Mungkin hanya ini dulu ya yang bisa Bu Umi sampaikan ya. Kita akan bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.